value atau nilai yang dapat dari kegiatan yang saya ikuti ini. Kayak gimana biar kita nanti juga nggak salah. Kalau kita belum tahu nih tujuan kita apa gitu, jangan buat kita berhenti di tempat, tapi kita harus cari, kita harus jalan, kita harus coba hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di POPE, Podcast Pekom. Tak kenal maka kata sayang, sebelum kita sayang-sayangan, makanya kita kenalan dulu. Aku Salsabila Sakina, selaku host pada podcast kali ini, dengan episode yang benar-benar menarik banget. Jadi kita akan ngebahas tentang rasanya student exchange saat kuliah. Tentunya saya nggak sendiri, di sini kita udah ada satu pemateri yang benar-benar kece abis. Sebelumnya untuk Kanikma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kenalkan, nama saya Nikma, saya alumni pendidikan ekonomi, lulusan tahun 2021 alias fresh graduate banget nih ya. Sebelumnya saya itu waktu angkatan saya masih ada bidang keahlian atau penjurusan, jadi saya pendidikan ekonomi dan bidang keahliannya tata niaga gitu. Salam kenal ya untuk Kanikma, jadi udah beberapa Salam kenal semuanya. Nah, udah dijelasin tadi Kanikma itu dari prodi apa, terus lebih menjurus kemana ya kan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nih, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Kanikma. Jadi kalau misalnya, aku tanyain dulu nih, untuk saat-saat ini, Kanikma tuh kesibukannya apa aja sih? Oke, saat ini sih aku selain kerja juga jadi relawan ya. Kalau aku sekarang masih kerja di Nara Kreatif, terus aku juga jadi relawan di Human Initiative gitu. Itu bermanfaat banget ya teman-teman, ini bisa jadi contoh juga. Jadi untuk selain bekerja, masih aktif juga. Nah, dengar-dengar nih ya, Kanikma, saat kuliah di Pekom FKIP, Kakak pernah mengikuti program student exchange. Gimana sih Kak cara-caranya? Terus mungkin Kakak bisa sharing-sharing sama teman-teman Pekom terkait student exchange pada saat itu. Iya benar, sebelumnya saya pernah ikut student exchange itu di bulan Februari ya sampai bulan Juni 2021. Waktu itu saya bisa ikut itu karena direkomendasikan sama kepala prodi. Karena waktu itu kepala prodi masih Pak Jamil, beliau merekomendasikan saya sama 3 teman saya. Tapi waktu daftar ternyata cuma saya yang daftar, 3 teman saya nggak daftar. Akhirnya yang diterima ya cuma saya gitu. Untuk persyaratan ikut student exchange sendiri sebenarnya kembali lagi ya ke universitas yang kita tuju gitu. Karena kebetulan waktu itu saya pilih universitasnya itu Asia University di Taiwan. Jadi persyaratan yang harus saya lampirkan itu cuma 3. Yang pertama saya harus bisa bahasa Inggris minimal basic gitu ya. Minimal bisa ngerti apa yang mereka omongin begitu. Yang kedua saya juga harus melampirkan CV yang memuat kegiatan saya sebagai mahasiswa dan di luar mahasiswa apa aja gitu. Sama yang ketiga waktu itu saya melampirkan transkrip nilai gitu sih. Jadi itu kenapa saya bisa waktu itu terpilih jadi salah satu perwakilan pendidikan ekonomi gitu. Iya, keren banget. Kalau misalnya nih, aku penasaran terkait gimana sih sistem pembelajaran di sana, terus sama penugasannya. Sama gak sih yang kakak di Asia University sama yang di UHAMKA? Oke, ya. Uh, so far sih waktu saya jalanin nggak jauh beda ya. Cuman memang di sana karena menggunakan bahasa Inggris, jadi perbedaan sangat jelasnya itu di penggunaan bahasa. Dan juga waktu itu karena lagi pandemi, jadi kita memang belajarnya jarak jauh gitu. Kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams gitu, yang memang selama saya belajar di Indonesia gitu itu masih baru buat saya gitu. Jadi memang saya harus belajar tentang Microsoft Teams-nya lagi. Dan waktu itu kita juga menggunakan buku namanya textbook. Jadi kita memang mengerjakan tugasnya atau kuis-kuisnya ada di buku tersebut. Kalau penugasan karena saya ambil 2 mata kuliah ya. Yang pertama itu bisnis dan sosial etik, satu lagi manajemen CSR. Nah, itu kebetulan waktunya hampir bersamaan. Kalau bisnis sosialnya itu di hari Rabu, CSR-nya itu di hari Rabu sore gitu. Kalau
belajar itu kadang suka tabrakan sih memang karena saya ambilnya dua, tapi kebetulan dosennya itu sama gitu. Jadi waktu itu saya nama profesornya Dr. M ya panggilannya. Jadi untuk sistem belajarnya beliau memang sering kalau CSR-nya kita tatap muka atau bukan tatap muka sih lebih Zoom gitu atau kita meet, maka kalau untuk pembelajaran yang bisnis sosialnya kita tugas aja gitu. Jadi memang challenging banget untuk bagi waktu sama ngerjain tugasnya sih. Karena saya juga kan waktu itu posisinya semester 8 ya, harus sambil penelitian. Gitu sih. Ya, itu menarik banget ya. Selain bahasanya kita ditantang, penugasannya juga kita ditantang. Apalagi tadi Tanikku bilang ada di semester 8. Itu yang bener-bener udah ruwet banget. Keren banget pokoknya Kak Nikma. Terus satu lagi pertanyaan dari aku. Setelah ini kita bakal ada tanya jawab sama teman-teman Pekom lainnya. Nah, untuk transfer nilai nih, Kak Nikma waktu itu gimana? Terus mungkin kasih tips juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti tertarik sama student exchange juga. Gimana Kak Nikma? Oke, karena waktu itu posisi saya kan udah semester 8 ya. Saya sudah konsultasi sih sama prodi. Waktu itu prodinya ternyata baru ganti juga ya. Di bulan Mei itu kalau nggak salah ganti jadi Bu Oni gitu. Jadi untuk nilai saya sudah tanyakan, saya semua nilainya sudah lengkap sih sebenarnya. Jadi tidak perlu ditransfer juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ditransfer waktu itu bisa banget kita tinggal dari sana kan nanti dapat transkrip nilai ya sama sertifikat partisipan gitu. Nanti kita dari KUI-nya, dari kerjasama urusan internasional UHAMKA, akan koordinasi nih antara akademik sama KUI, nanti kira-kira mata pelajaran apa atau mata kuliah apa yang sesuai sama yang kita ambil gitu. Terus untuk nilai ini jangan khawatir karena kalau di sana saya sih merasakan walaupun bahasa Inggrisnya basic banget gitu ya, yang penting kita itu menuruti apa yang dosen pinta gitu. Kalau misalnya suruh ngerjain ini ya udah dikerjain aja sebisa kita. Karena di sana itu sistemnya nggak menuntut perfect gitu ya. Yang penting kita itu ngerjain semampu kita sama itu hasil kerja kita sendiri, nggak kopas atau nggak minta contekan dari orang lain. Jadi sejauh ini sih dosennya yang di sana asik-asik aja. Yang penting kita ikuti apa yang mereka minta sama sesuai deadline, pasti insya Allah nilainya bagus. Gitu sih. Berarti emang kalau misalnya untuk nilai nggak dipersulit ya kayak kalau di Enggak. itu buat berarti teman-teman yang Betul. emang tertarik banget sama student exchange dan emang pengen uh, ngikuti nih jalannya Kak Nikma, nggak usah takut terkait nilai gitu. Yang penting kitanya aktif, kita yang ngumpulin tugasnya juga Betul. enggak deadline pas di akhir itu kayak anak-anak kuliahan zaman sekarang Hmm. nggak sih rebahan dulu baru kerjain kuliah tugas kuliah. Iya. Nah, kita ada 3 penanya nih. Sebenarnya ada banyak banget yang nanya di Instagram Pekom, tapi kita cari 3 terbaik. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab di podcast kali ini bisa ikut podcast berikutnya, tanya-tanya lagi. Mungkin pertanyaannya bisa muncul di sekarang ini. Nah, pertanyaan pertama dari @nsyblla28. Pertanyaannya itu, apa saja value atau keuntungan yang bisa kita dapat dari student exchange selain pengalaman dan relasi? Bisa dijawab, Tani? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya, kalau student exchange atau kegiatan atau pengalaman apapun, eh, orang-orang akan selalu jawab, ya pertama nambah relasi, yang kedua pengalaman gitu ya kan. Tapi untuk saya pribadi, selain kedua hal itu banyak banget value atau nilai yang dapat dari kegiatan yang saya ikuti ini. Yang pertama, kita selain tadi dapat pengalaman, dapat temen gitu kan. Kebetulan waktu itu pesertanya sih banyak dari Indonesia, tapi ada dua teman saya, satu dari Jepang, satu lagi dari India. Jadi kita punya teman lain nih gitu. Terus yang kedua, kita bisa melatih bahasa karena mau nggak mau gitu kan, waktu ditanyain dosennya atau waktu kita ngechat dosennya, kita ngerjain tugas itu kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu benar-benar apa ya?
saat yang tepat gitu. Kita bener-bener praktis langsung sama orang lain gitu. Biasanya kan kalau kita belajar bahasa Inggris kesusahannya ketika kita ngomong sama orang lain beda gitu. Di otak ngomongnya udah lancar, tapi giliran ngomong putus-putus. Nah, waktu student exchange ini bener-bener di challenging banget gitu. Kita harus bisa ngomong bahasa Inggris, kita belajar, akhirnya memotivasi kita untuk, oh ternyata saya butuh nih bahasa Inggris, karena di pelajaran ini saya harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau yang ketiga sih, saya juga banyak belajar gitu ya tentang tadi, karena saya ambil tentang bisnis dan sosial etik, sama satu lagi manajemen CSR. Itu berguna banget untuk pekerjaan saya sekarang, karena saya sekarang kan bekerja di bidang bisnis dan sosial, dan juga saya berhubungan sama CSR perusahaan-perusahaan begitu. Jadi ini sangat berguna banget buat saya, bermanfaat banget lah gitu. Terus yang keempat, pastinya challenge buat diri sendiri ya, karena kita harus bisa manajemen waktu, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi pembelajaran di sana, harus bisa beradaptasi dengan tanggung jawab kita gitu. Selain tanggung jawab kita sebagai mahasiswa di UHAMKA, juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di Asia University. Dan yang terakhir pastinya jadi membuat kita percaya diri gitu. Karena di sana kan kita sendirian gitu, nggak ada teman yang satu kelas, nggak ada teman yang satu prodi gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus pede, kita harus mandiri gitu dengan diri kita sendiri, ngerjain semua tugas sendiri. Ketika kita ditanya, kita harus jawab sendiri. Nggak ada teman yang, biasanya kalau di Indonesia kan kalau ada teman gitu lebih pede gitu ya. Kalau di sana sih karena memang terpaksa harus sendiri ya, akhirnya mau nggak mau membuat kita jadi lebih terbiasa ketika bertemu orang asing, lebih percaya diri. Gitu sih sejauh ini value yang saya dapetin. Oke, berarti intinya tuh benar-benar kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Kita belajar semuanya, tapi belajarnya yang benar-benar kita juga seru gitu. Asik ya tadi kata Karima dapat teman baru, apalagi temannya dari Iya, negara lain juga, terus kita belajar juga betul. bahasa-bahasa dia gitu. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua yang menurut saya sih ini pertanyaannya emang bisa jadi menakutkan juga dari Nakil Sa, A-nya 3 kali. Waktu student Oke. exchange, pernah gak sih minder sama teman-teman lokal dari negara tersebut? Karena kan kita di sana jadi minoritas kan. Ini benar-benar emang yang kita udah jadi minoritas di sana, terus kita juga Islam ya pakai kerudung, mungkin di sana banyak yang nggak pakai kerudung juga. Tuh. Gimana nih Kak Nikmat jawabannya? Mungkin ini nggak terlalu relate ya sama pengalaman saya, karena waktu saya ikut student exchange ini banyak banget yang dari Indonesia gitu. Jadi saya masih ngerasa familiar dengan teman-teman. Bedanya mereka nggak satu kampus sama saya gitu. Tapi mungkin ketika teman-teman nanti menghadapi student exchange yang kita minoritas gitu ya, teman-teman kita mungkin nggak sama-sama dari Indonesia, atau beda banget gitu karakternya sama kita. Kalau saya sih dulu research dulu ya tentang budaya. Saya dulu kan ngiranya nggak ada nih teman-teman dari Indonesia gitu kan, cuman saya sendiri. Jadi saya research dulu gimana sih budaya di Cina, gimana sih budaya belajar di Asia University gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena teman-teman saya banyak dari Indonesia ya, jadi lebih familiar. Cuman kadang memang yang bikin nggak percaya diri itu mereka bahasa Inggrisnya lebih jago gitu ya. Ketika mereka ngomong gitu kan, kita jadi kayak, wah bisa nggak nih gitu. Tapi itu jadi ini buat kita gitu. Ya itu tadi, ala bisa karena biasa. Kalau tadi kata kamu kan keluar dari zona nyaman. Tapi kalau menurut saya bukan keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman kita yang dibesarin atau diperlebar, diperluas gitu. Berarti emang kita harus ngeriset dulu nih Iya, betul. kebudayaan dari negara tersebut kayak gimana, biar kita nanti juga nggak salah-salah. Terus juga untungnya Kanikma itu tadi banyak banget dari teman-teman Indonesia, walaupun emang nggak satu tempat gitu ya. Mungkin Iya, teman-teman betul. yang ingin ada rencana untuk ngelakuin student exchange, bisa di-riset dulu kebudayaan dari negara tersebut gimana, terus bisa cari-cari teman Indonesia yang mungkin ikut juga berteman pelajar di universitas tersebut. Oke, kita udah ada di pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini dari @e.u. H-nya 3 kali, U-nya 2 kali. Pertanyaannya itu, apa aja sih yang harus dipersiapkan nih untuk studi exchange dan apa sih tantangan-tantangan yang mungkin dari Kanikma itu ngerasa ini berat banget, tapi pas dijalanin, enggak sih biasa aja, malah enak gitu. Ini dari Kanikma bisa dijelasin.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti kita sebagai orang Indonesia yang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia gitu ya, tantangan terberat pasti bahasa ya. Jadi kita memang harus bisa bahasa Inggris. Karena ketika kita pertukaran pelajar, ya bahasa utama kita buat komunikasi antar teman, antar dosen pasti bahasa Inggris. Dan itu tantangan terberatnya. Dan untuk persiapan tadi ya, yang pertama sih memang harus bahasa. Mau nggak mau, suka nggak suka, emang bahasa gitu. Jadi kita harus siapin minimal itu tadi basic. Kita bisa ngerti apa yang mereka omongin. Kalau misalkan sebenarnya waktu saya ikut itu kan saya juga nggak percaya diri ya bahasa. Ketika kita ngomong gitu kan banyak grammarnya yang salah, banyak penggunaan kata-katanya yang misalnya salah gitu. Tapi mereka lebih welcome sih. Mereka menghargai gitu. Mereka nggak ngejudge kita. Kamu salah nih ngomong gini. Enggak, jadi mereka memang ngerti kita sampaikan dari awal kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris dengan baik, kita masih belajar gitu. Mereka ngerti. Jadi memang harus dipersiapkan itu bahasa. Yang kedua, kita harus riset nih dokumen yang diperlukan untuk kita student exchange itu apa aja gitu. Kalau misalkan dimintanya buat CP, ya udah buat CP. Terus kalau misal transkrip nilai ya udah disiapkan. Jadi kita harus lihat sih dokumen apa yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga baru kita riset nih tentang mata kuliah atau kampus yang mau kita tuju gitu. Misalnya ada pilihan beberapa kampus, ya udah kita cari tahu tentang kampus itu gimana gitu. Bahkan saya juga waktu itu iseng sih nyari tahu tentang dosennya. Cuman karena di Cina ini ya agak terbatas beda sama Indonesia, jadi nggak semuanya bisa kita cari tahu tentang dosennya. Mungkin terkait mata kuliahnya sih. Kenapa kita ngambil itu? Tujuannya apa? Manfaatnya buat kita apa? Jadi itu harus kita pikirin dari awal supaya ketika kita nanti namanya cukup lama ya, hampir 6 bulan waktu itu saya ambil, akan ada momennya bosen gitu, akan ada momennya kita nggak semangat lagi, apalagi kita udah capek gitu kan belajar bahasa Inggris, tugasnya semuanya bahasa Inggris gitu kan, pasti ada momen kita pengen nyerah. Nah, kita ingat lagi tujuan kita apa, kita mau mencapai apa. Jadi itu yang bisa jadi pengingat kita nanti ketika kita menjalaninya. Terus yang terakhir sih saran saya lebih cari tahu lebih banyak itu baik dari nanti di UHAMKA-nya sendiri atau kalian bisa cari sendiri gitu di sosial media terkait pertukaran-pertukaran pelajar. Karena waktu itu memang nggak banyak teman-teman saya yang tahu ya tentang informasi ini karena mungkin kebetulan mereka juga nggak dapat infonya atau memang informasi ini nggak banyak menyebar. Jadi emang kita yang harus aktif cari tahu. Sebenarnya nggak cuma student exchange ya. Kalau memang kita hobi di hal yang lain, ya udah kita cari tahu di hal yang lain. Artinya bangun relasinya nggak cuma di dalam. Coba cari keluar juga. Kalau misal kita hobi hal yang lain, ya udah cari aja info tentang hal itu. Siapa tahu ada kegiatan yang menarik juga yang bisa diikuti. Gitu sih. Emang kita harus banyak cari tahu terkait Iya. apa yang mau kita mau ya. Kalau misalnya tadi kan kalau kita mau student exchange gimana, kita cari tahu dulu mata kuliahnya kayak apa, terus fungsi atau manfaatnya ke kita tuh apa. Jadi kita udah bahas Iya, biar bincang-bincang masuk banyak ya. culture. Tuh. Kita udah banyak banget nih Kak tadi bahas terkait student exchange, manfaatnya apa, terus tadi juga udah dikasih tips gimana caranya ke sana, bisa mengikuti student exchange ini, terus juga dikasih tahu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kalau yang saya tangkap ya, yang paling utama itu adalah bahasa. Mau gimana pun juga bahasa itu memang bahkan jadi pembatas kita juga saat kita mau ngomong, kalau bahasa kita belum lancar, bakal susah kan ya. Nah, karena tadi kita udah bahas banyak Iya. banget, mungkin eh, kita minta nih closing statement dari Kanikma terkait episode kali ini. Oke, mungkin buat teman-teman, buat adik-adik gitu ya, ini mungkin sekedar sharing pengalaman yang bisa teman-teman ambil gitu hikmahnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan kita apa gitu, jangan buat kita berhenti di tempat, tapi kita harus cari, kita harus jalan, kita harus coba hal-hal yang lain gitu, supaya kita tahu
oh sebenarnya tujuan yang mau kita capai apa, hal apa yang mendukung tujuan itu gitu kan. Kalau tadi teman-teman pengen ikut student exchange ya teman-teman harus cari gitu, cari infonya, teman-teman harus mempersiapkan diri, mempersiapkan bahasa gitu. Terus student exchange ini atau nanti teman-teman ikut kegiatan magang yang lain atau hal-hal yang lain itu sangat berguna gitu. Karena kuliah itu nggak cuman apa ya, teori doang, tapi kita butuh praktis gitu. Kita butuh praktek yang nantinya ketika kita kerja yang banyak dipakai itu memang prakteknya, nggak cuma teori gitu. Nggak semua hal yang kita pelajari di kuliah itu masuk. Tapi kuliah itu juga jadi salah satu jembatan buat kita mempelajari hal-hal yang pengen kita pelajari dan hal-hal yang kita butuhkan. Sebagai closing statement, saya mau ambil salah satu kata-kata dari tokoh yang saya percaya banget gitu ya. Kalau kita bermain-main, bereksperimen, dan mencoba-coba itu adalah guru paling hebat. Jadi kita nggak takut gagal gitu. Ya kalau kita gagal, kita punya cara lain untuk mencobanya. Jadi nggak usah pesimis, jangan ketika gagal langsung berhenti gitu ya. Terus kita coba, karena ada juga tokoh yang bilang kalau pemenang itu tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah itu tidak pernah jadi pemenang gitu. Ya, betul banget tadi yang udah Kanikma jelasin terkait tadi yang closing statement yang kita pinta emang udah masuk banget teman-teman. Aku terima kasih banget nih sama Kanikma yang udah mau ngobrol pada podcast kali ini. Jujur ini excited banget pada episode kali ini pembahasan tentang student exchange. Sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain gimana proses masuknya, gimana proses seleksi, gimana caranya belajar di sana, gimana ketemu sama orang barunya, kenalan sama orang baru sampai benar-benar bisa jadi bestie mungkin, ya kan? Tapi karena waktu kita juga terbatas, mungkin nanti di lain waktu kita bisa tanya-tanya lagi. Oke, siap. Terima kasih juga sama teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terus saya selaku host, saya Salsa Sakina selaku host pada OP, Podcast Pekom kali ini. Dengan narasumber kita yang cantik dan pintar ini, yang paling the best, Kak Nikma. Masya Allah, lebih cantik. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman, jangan lupa follow dan subscribe, like, and comment. Follow akun-akun Instagram dan akun Twitter, ke akun semua sosial media yang ada di bawah ini. Untuk mendapatkan info-info terbaru. Terus terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pope berikutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.